Di dalamku ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walau dari rumah saja. Pada hari ini kita tidak bisa kumpul di gereja, tapi mari kita ikuti renungan firman Tuhan yang telah disiapkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus ambil alih penuh pengurapan-Mu di atas hamba-Mu, bahkan di atas semua kami yang mendengar, walau dari rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita pada saat ini atau minggu ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 9. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, teks kita pada hari ini, pada ibadah ini. Kiranya dengan teks ini kita akan melihat beberapa hal yang ada di depan. Tema kita pada pagi ini adalah aman dalam lindungan Tuhan. Saya ulangi, aman dalam lindungan Tuhan. Kita tidak tahu siapa penulis sebenarnya yang mengubah lagu di Mazmur 91 ini. Kalau Mazmur 90 adalah doa Musa, maka besar kemungkinan ini adalah bagian atau kelanjutan dari doa Musa di Mazmur 90. Musa dan bangsa Israel pernah mengalami dahsyatnya penularan penyakit sampar yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini akan menolong kita untuk melihat apa sebenarnya yang telah terjadi saat ini.
Menurut pemazmur, satu-satunya cara untuk selamat dari bahaya penyakit sampar yang menular dan mematikan itu adalah berlindung pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, karena tidak ada cara lain, karena tidak ada jalan lain, hanya satu-satunya jalan waktu itu adalah Tuhan. Saat ini kita hidup dalam keadaan yang serupa. Corona seperti sampar yang berjalan di dalam gelap. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi, dan susah untuk diawasi. Sama seperti sampar, Corona telah menewaskan ribuan orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi saat ini sama seperti Musa dan bangsa Israel pada waktu sampar menyerang Mesir. Tapi mereka itu luar biasa, mereka selamat karena berlindung kepada Tuhan. Tempat perlindungan yang paling aman untuk berlindung adalah tempat yang sama yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat apa yang telah terjadi di dewasa ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di hari-hari di depan. Tetapi pemazmur dan kita semua juga pada pagi ini tahu cara yang tepat untuk kita, yaitu kita datang dan berlindung kepada Tuhan. Untuk berada dalam lindungan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Supaya kita mendapat tempat perlindungan di dalam naungannya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu berada dalam hadirat Tuhan melalui doa-doa kita setiap hari. Hari-hari ini penuh dengan tantangan. Mari saudara-saudara, kita selalu ambil waktu. Cari Tuhan, dekatkan hidup kita dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Yang penting sekarang ini kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari wajahnya selalu. Supaya kita bisa memperoleh pertolongan daripadanya. Hal yang kedua, kita harus belajar mendengarkan petunjuk Tuhan melalui pembacaan Alkitab, sebab Tuhan selalu berbicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab atau firman Tuhan. Hari-hari ini kita perlu Tuhan memberitahukan kepada kita, berbicara kepada kita di tengah-tengah keadaan dunia yang kacau balau, di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan keresahan. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena suara Tuhan adalah suara yang manis. Suara Tuhan adalah suara yang membuat kita menjadi tenang. Suara Tuhan yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Hal yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong kita. Dialah yang akan memimpin kita melalui jalan-jalan yang Tuhan kehendaki agar kita terhindar dari penyakit menular yang sedang merajalela. Roh Kudus hadir, saudara-saudara. Roh Kudus telah dicurahkan, telah diberikan
untuk menjadi penolong kehidupan kita. Kiranya dia ada dalam hidup kita. Saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia yang akan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, kita akan sesat dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah kegelapan keadaan saat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita semua sebagai sebuah kesimpulan pada pagi ini, kita sedang berada di suatu masa seperti menghadapi awan gelap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seakan-akan sedang menghadapi kabut yang menghalangi pandangan hidup kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita lewati. Tapi kita punya Tuhan yang mengetahui apa yang ada di depan jalan hidup kita. Dialah yang akan memimpin kita lewat Roh Kudus setiap hari. Letakkan hidup saudara di dalam tangan Tuhan. Dan jangan takut, berjalanlah bersama Tuhan, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah pandang kepada Tuhan. Seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di ujung kebenaran ini hamba datang berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, peliharalah kehidupan mereka. Bungkus dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Tuhan memberkati apa yang diusahakan setiap hari. Tuhan menjaga keluar masuk mereka di dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudari kami yang sakit, yang mungkin juga tertular. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan ilahi terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya minggu berjalan menjadi satu hal yang indah, satu hal yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian oleh Tuhan. Kiranya hidup kita dimanapun berada selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di keadaan yang lain.